Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat channel Yes Education. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan apa itu TKP, apa itu TPTKP. Saya ulangi, saat ini saya akan mencoba menjelaskan apa yang disebut dengan TKP maupun TPTKP. Pada hakikatnya TPTKP itu merupakan kepanjangan dari tindakan pertama di tempat kejadian perkara. Jadi kepanjangan dari tindakan pertama di tempat kejadian perkara. Namun sebelum masuk ke TPTKP, kita harus ketahui dulu apa itu TKP. Nah, TKP di sini merupakan kepanjangan dari tempat kejadian perkara yang selanjutnya dapat disingkat menjadi TKP. Nah, jadi dapat kita maknai bersama, kita pahami bersama bahwa TKP merupakan tempat kejadian perkara. Adalah tempat terjadinya gangguan kamtipmas baik karena pelanggaran maupun tindak pidana. Nah, ini kita pahami bersama. Jadi, saya ulangi, TKP merupakan tempat kejadian perkara yang memiliki artian tempat terjadinya gangguan kamtipmas baik karena pelanggaran maupun tindak pidana. Selanjutnya terkait dengan TKP itu terdapat dua jenis. Yang pertama yaitu TKP primer dan kedua ada TKP sekunder. TKP primer memiliki artian di mana peristiwa pidana atau pelanggaran itu terjadi. Sedangkan dengan TKP sekunder di mana alat bukti maupun barang bukti itu ditemukan. Jadi terkait dengan barang bukti, alat bukti terkait pelanggaran maupun tindak pidana itu ditemukan. Saya ulangi bahwa TKP itu ada dua jenis. Yang pertama TKP primer dan kedua TKP sekunder. Nah, TKP primer di sini merupakan TKP di mana tempat atau peristiwa pelanggaran maupun tindak pidana itu terjadi. Sedangkan TKP sekunder itu di mana barang bukti maupun alat bukti terkait dengan pelanggaran maupun tindak pidana itu terjadi atau ditemukannya. Begitu. Baik, kita simak bersama. Dalam TKP tentunya ada beberapa apa itu namanya, hal-hal yang harus kita jaga. Yang pertama yaitu adalah status quo. Apa itu status quo? Kita perhatikan bersama. Di sini merupakan suatu keadaan tempat kejadian perkara TKP yang belum berubah, masih dalam kondisi utuh seperti keadaan asli atau awal. Jadi status quo ini memiliki artian bahwasanya suatu keadaan tempat kejadian perkara yang belum berubah, masih dalam kondisi utuh seperti keadaan aslinya atau awalnya. Nah, oke di sini ya. Jadi kita pelajari bersama di TKP ada status quo-nya. Baik, sekarang kita masuk ke TPTKP. Tindakan pertama di tempat kejadian perkara. Nah, yang selanjutnya disebut TPTKP tadi. Merupakan suatu kegiatan yang harus dilaksanakan oleh anggota Polri, dalam hal ini adalah security, yang pertama kali melihat secara langsung menemukan suatu kejadian untuk segera mengamankan korban, pelaku, saksi, barang bukti, dan tempat kejadian perkara. Sampai dengan polisi yang berwenang mendatangi dan mengolah TKP guna proses hukum selanjutnya. Jadi TPTKP ini merupakan, kalau garis besarnya adalah tindakan pertama kita di tempat kejadian perkara. Baik, selanjutnya terkait dengan tujuan TPTKP. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya
TP-TKP memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mendatangi TKP untuk melakukan pertolongan korban dan pengamanan TKP agar tetap dalam keadaan status quo, penangkapan pelaku, penemuan saksi, barang bukti, dan pencarian petunjuk lainnya, serta sebagai dasar dimulainya penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Jadi TP-TKP ini sangat menentukan dalam halnya proses penyelidikan maupun penyidikan. Nah, apa itu penyelidikan dan penyidikan? Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut pada session selanjutnya. Di sini kita sampaikan juga pentingnya TP-TKP dalam pengungkapan kasus pidana. Ini buat rekan-rekan security bisa nanti diaplikasikan setelah memahami materi-materi TP-TKP. Baik, penanganan TKP tidak semudah seperti apa yang dibayangkan oleh kebanyakan orang. Sebab apabila pada awal penanganan TKP sudah menyimpang atau salah dari ketentuan teknis yang berlaku, TKP tersebut akan rusak dan hal-hal penting menyangkut jejak dan barang bukti telah berubah. Maka akan sulit bagi kita selaku penyidik kepolisian untuk dapat menentukan langkah proses penyidikan lebih lanjut. Jadi TKP ini sangat penting dalam halnya terkait dengan proses penyelidikan maupun penyidikan nantinya. Karena hal-hal yang ditemukan di TKP ini tentunya dapat menjadi alat bukti maupun barang bukti agar membuat terang suatu pidana atau peristiwa. Suatu tindak terutama yang menyangkut jiwa dan keselamatan orang tentu dapat mengundang perhatian masyarakat yang ingin mengetahui tentang banyak hal. Juga pada kenyataannya sering menjadi penghalang dan bahkan makin mempersulit proses penyidikan suatu tindak pidana, hasrat dan rasa keingintahuan masyarakat tersebut. Untuk dapat mengungkap kasus suatu tindak pidana secara tuntas bisa diawali dari TKP, karena tindakan pertama yang dilakukan di tempat kejadian perkara tersebut, baik yang dilakukan secara perorangan maupun kelompok atau tim, adalah kegiatan yang tidak terpisahkan dalam proses penyidikan suatu perkara dan merupakan langkah awal untuk dapat mengungkapkan tindak pidana yang terjadi atau dengan kata lain TP-TKP tersebut. Nah, TP-TKP tersebut adalah usaha permulaan yang sangat penting untuk menyidik lebih lanjut peristiwa yang terjadi. Nah, berhasil tidaknya penyidikan lebih lanjut sebagian besar tergantung pada kecepatan dan ketetapan dari penyidik atau penyidik pembantu dalam melakukan TP-TKP. Nah, mengingat TKP merupakan salah satu sumber keterangan yang penting dan bukti-bukti yang harus diolah dalam usaha mengungkap tindak pidana yang terjadi, maka kemampuan penguasaan teknik dan taktik penangkapan TKP sangat diperlukan, utamanya bagi anggota Polri, dan tidak ada salahnya jika kepolisian khususnya dan masyarakat mengetahui cara-cara praktis penanganan TP-TKP. Nah, ini kita sampaikan lagi terkait dengan materi yang lain masih dalam TP-TKP. Dalam mengungkap perkara, maka penting dilakukan TP-TKP agar TKP tadi dalam situasi atau keadaan yang aman dan gangguan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Terjaga status quo-nya, jelas tadi ya. Terus materi yang lain, faktor-faktor yang dapat merusak TKP di sini. Yang pertama yaitu terkait dengan faktor alam. Jadi seperti adanya bencana alam, banjir maupun longsor, lah ini akan merusak TKP. Yang kedua, iklim atau cuaca. Iklim atau cuaca ini seperti halnya bisa kita contohkan pada saat adanya pelaku masuk ke dalam rumah dan kemudian meninggalkan sidik jari. Nah, karena adanya cuaca yang kurang baik, kurang bersahabat, hujan atau mungkin lembab, maka sidik jari tersebut secara otomatis tidak bertahan lama dan nantinya bisa hilang kan gitu. Yang selanjutnya faktor hewan, jelas ini pada saat nanti ditemukannya
mayat atau apa, kalau tidak cepat-cepat dilakukan penanganan, tentunya nanti pasti akan menjadi faktor penghambat seperti itu. Ini sama untuk binatang buas, unggas, bakteri, dan amoeba. Untuk faktor manusia sendiri, tersangka berusaha menghilangkan barang bukti, dan itu jelas karena para tersangka ini pada saat melakukan suatu tindak pidana tentunya biar tidak diketahui oleh orang lain maupun pihak kepolisian, berusaha untuk menghilangkan alat bukti, ya. Jadi untuk menghilangkan alat bukti biar nanti tidak terdeteksi oleh pihak kepolisian. Selanjutnya, masyarakat yang penasaran masuk ke TKP. Nah, ini tentunya masyarakat yang masuk ke TKP ini secara tidak langsung dan secara tidak disadari mereka akan meninggalkan jejak atau merubah posisi-posisi daripada barang-barang atau mungkin hal-hal yang ada di dalam TKP tersebut. Petugas yang melakukan penangkapan TKP dengan ceroboh. Nah, jadi mohon maaf, petugas yang menangani penanganan TKP dengan ceroboh. Jadi petugas ini tidak memahami pada saat dia masuk ke dalam TKP melakukan identifikasi dan kemudian keluarnya ini tidak sesuai dengan standar operasional prosedur, sehingga banyak hal-hal yang nantinya akan berefek pada kerusakan TKP. Jadi pada saat masuk TKP pun tim identifikasi ini harus memberikan tanda tempat-tempat mana saja yang mereka injak. Nah, ini harus diberikan tanda. Baik, nanti selanjutnya terkait dengan materi yang lain akan saya share di sini terkait dengan ini terkait dengan jenis TKP. Nah, di sini TKP ada TKP primer dan TKP sekunder yang saya jelaskan tadi. Kita lanjutkan saja. Jadi protokol di TKP untuk security atau teman-teman semuanya, langkah penanganan terhadap TKP harus runtut guna menjaga keaslian TKP atau status quo tadi dan mendapatkan alat bukti yang mendukung dalam proses penanganan TKP. Yang pertama, tanyakan kepada petugas piket orang yang ada di TKP untuk mendapatkan gambaran tentang peristiwa atau tindak pidana yang terjadi dan bagaimana jalan ceritanya. Informasi awal ini mungkin bukan fakta yang sebenarnya, namun dapat memberikan gambaran kepada investigator. Yang kedua, Yang kedua, identifikasi titik masuk dan keluar pelaku serta gambarkan sketsa secara umum TKP. Hal ini akan membantu investigator untuk mengidentifikasi barang bukti yang mungkin mendukung. Nah, ini harus ada sketsa. Jadi untuk menggambarkan nanti akses-akses yang notabene dilalui oleh pelaku. Yang ketiga terkait dokumentasi TKP, baik menggunakan foto dan video sehingga dapat digunakan secara bersama-sama dengan sketsa TKP untuk memberikan gambaran kondisi TKP, korban maupun barang bukti. Jadi di sini kita minimal harus melakukan dokumentasi berupa foto minimal atau mungkin video, karena pada saat atau manakala nanti kita buntu dalam melakukan proses penyelidikan, nanti kita bisa melakukan melihat ulang situasi-situasi yang di TKP dengan cara melihat foto-foto atau video. Di situ nanti akan kita cermati bersama apakah ada celah-celah yang nantinya bisa kita jadikan alat bukti atau mungkin celah-celah yang bisa membuat titik terang atau mungkin celah-celah yang nanti bisa kita jadikan tumpuan untuk melakukan proses penyelidikan lebih lanjut. Seperti halnya pada saat dulu saya menangani suatu tindak pidana perampokan di suatu bank, yang mana uang itu sebenarnya di atas meja itu ada sekitar berapa ratus juta, namun yang diambil ini adalah uang yang di dalam tas yang nilainya itu miliaran. Nah, kenapa kalau kita analisa secara logis, benar-benar kita menerapkan tersangka ini adalah orang, tidak ada kaitannya dengan orang dalam, tentunya pelaku ini mengambil uang yang ada di dalam di atas meja, bukan di dalam tas.
Nah, kita sinkronkan lagi dengan waktu atau proses peristiwa itu. Ternyata peristiwa itu berdasarkan CCTV, rekaman CCTV, sangat berlangsung cepat sekali. Nah, sangat cepat sekali, tidak ada kisaran 5 menit. Pada saat pelaku ini masuk sampai dengan menyekap dan kemudian mengambil uang di dalam tas itu tidak lebih dari 5 menit. Nah, kalau pelaku ini memang beneran pelaku tanpa ada hubungan dari orang dalam, nah ini tentunya akan memakan waktu lebih dari 5 menit karena tas ini posisinya tentunya tidak semua orang tahu bahwa di dalamnya ada uang dan lokasinya pun juga tidak semua orang ini tahu bahwa tas ini terlihat serta-merta ada uangnya begitu. Jadi tentunya kalau memang pelaku ini pelaku murni dari luar, maka yang diambil pastinya ya uang yang ada di atas meja tadi. Nah, ini fungsinya seperti itu. Yang selanjutnya terkait dengan penjelasan temuan awal di TKP. Nah, dokumentasi dan layout TKP kepada petugas identifikasi kepolisian yang datang, mereka lah yang kemudian akan meramu alat-alat bukti yang ditemukan. Jadi ini protokol atau langkah-langkah penanganan TKP yang nantinya teman-teman lakukan. Nah, begitu. Selanjutnya terkait dengan protokol pengamanan. Nah, ini protokol pengamanan. Kalau tadi kan protokol TKP. Kalau ini protokol pengamanannya TKP. Nah, petugas pertama yang ada di TKP mempunyai tugas penting untuk menjaga keaslian TKP dengan cara yang pertama, jaga TKP tentunya. Nah, untuk menjaga keaslian kondisi fisik TKP atau menjaga status quo tadi. Nah, saya ulangi, menjaga status quo, keaslian daripada TKP. Yang kedua, lindungi TKP dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan untuk menjaga agar tidak berubah sama sekali posisi TKP tersebut. Yang ketiga, hindari tindakan yang tidak perlu terhadap barang bukti yang ada di TKP. Sedapat mungkin biarkan barang bukti tetap pada posisinya. Jadi jangan pernah dipegang, jangan pernah dipindah-pindahkan, dan jangan pernah ada orang lain yang masuk. Yang selanjutnya, jaga atau batasi akses masuk dan keluar TKP menggunakan police line atau mungkin garis security yang sudah disiapkan oleh perusahaan. Kemudian, tempatkan petugas jaga untuk menjaga TKP dari penonton yang ingin melihat. Nah, di sini yang tugas security paling berat biasanya pada saat terjadi suatu peristiwa dan kemudian orang-orang sekitar ini pengen melihat, entah itu pengunjung, entah itu karyawan, entah itu siapapun, kadang kita pun security masih ingin melihat. Nah, ini kita antisipasi benar-benar. Kemudian kalau TKP ini di luar, yang notabene ini di dekat jalan begitu, nanti segera atur lalu lintas sehingga tidak menimbulkan kemacetan. Upayakan arus lalin ini tetap berjalan sebagaimana mestinya kan begitu. Terus yang terakhir, amankan lokasi dan barang bukti yang mudah rusak atau hilang. Nah, ini teman-teman harus segera mengamankan. Jadi di sini garis besarnya protokol pengamanan TKP ini teman-teman pada manakala ada peristiwa, kejadian, kita contohkan di mall begitu, segera amankan status quo-nya, jangan sampai ada orang lain yang masuk seperti itu, jangan sampai nanti ada orang lain yang mengambil barang bukti maupun memindahkan barang bukti itu. Selanjutnya terkait dengan tadi sudah ya protokol di TKP tadi. Hal-hal apa yang harus dicatat dalam dalam menangani TKP ya ini. Hal sekecil apapun akan bermanfaat bagi pengungkapan perkara yang dan pemenuhan alat bukti. Berikut adalah hal-hal yang wajib kita catat. Yang pertama, waktu kejadian. Nah, ini teman-teman harus mencari waktu kejadian ini siapa dengan cara wawancara tentunya pada seseorang atau mungkin orang yang diduga itu mengetahui persis peristiwa tersebut terjadi. Terus
Kondisi cuaca ini bagaimana? Karena nanti pada saat tim identifikasi datang, kita bisa memberikan data-data tersebut dan menjadi pertimbangan beliau-beliaunya. Nah, terus ini ada temperatur dan kondisi lantai bagaimana, basah maupun kering. Nah, di sini walaupun lantainya basah, jangan pernah dipel, jangan pernah dibersihkan, biar saja kondisi di TKP itu seperti itu, begitu ya. Selanjutnya mencari barang bukti di TKP. Beberapa prinsip perlu diperhatikan untuk mencari barang bukti tindak pidana yang berada di TKP supaya tidak ada yang terlewatkan. Fokus pencarian dimulai pada titik masuk dan keluar. Nah, titik masuk dan keluar yang diduga digunakan oleh pelaku. Gali informasi dari saksi yang mengetahui kejadian. Kemudian petugas yang menemukan barang bukti, petunjuk segera melaporkan kepada petugas yang memimpin. Selanjutnya, manfaatkan keadaan CCTV untuk mendapatkan gambaran peristiwa. Nah, nanti bisa di playback untuk rekaman CCTV-nya. Kemudian catat hal-hal kecil yang mencurigakan di TKP. Terkadang kasus terungkap dari hal-hal kecil seperti puntung rokok yang biasanya nggak ada orang yang merokok di situ, ternyata ada puntung rokok ditemukan di situ. Mungkin ada semacam kayak kartu identitas atau mungkin apa yang terjatuh di situ. Nah, ini bisa menjadi alat bukti petunjuk. Pentingnya untuk menjaga barang bukti tetap pada posisinya, namun lebih penting untuk mengamankan barang bukti tersebut supaya tidak hilang. Jadi, barang bukti yang harus diamankan tentunya pada proses pengambilannya pun juga harus diberikan tanda terlebih dahulu pada saat kita masuk, pada saat kita mengambil. Namun sebelum diambil, usahakan TKP ini difoto dari berbagai sudut sehingga nanti kita bisa mengetahui di mana-mana saja posisi-posisi alat bukti maupun barang bukti yang kita amankan. Gunakan 4 metode pencarian barang bukti di TKP. Ini spiral, grid, straight, dan zone set. Nah, ini seperti gambar di sini. Ada 4 pola pencarian TKP yang dilakukan oleh atau yang diterapkan oleh pihak kepolisian. Zone, grid, line, dan spiral. Nah, di sini bisa kita lihat bersama, mulai dari zone, metode yang paling baik digunakan di dalam rumah atau gedung, anggota dibagi tugas untuk mencari dalam wilayah ruang yang kecil. Jadi per kotak-kotak ini nanti difokuskan beberapa petugas. Untuk grid pada dasarnya merupakan metode pencarian 2 baris, efektif tapi memakan waktu yang banyak begitu. Line or strip metode paling baik digunakan di TKP outdoor yang luas. Nah, seperti itu. Jadi tidak bisa di dalam rumah, cuman yang areanya ruangannya besar. Kemudian metode spiral, metode pencarian dari dalam kemudian memutar keluar, baik digunakan di tempat yang tidak mempunyai pembatas fisik seperti lapangan begitu. Ini cuma metode-metode yang perlu teman-teman ketahui. Namun proses-proses pencarian atau identifikasi di TKP ini hanya dilakukan oleh tim identifikasi dari kepolisian. Jadi rekan-rekan security tidak perlu melakukan proses pencarian seperti metode-metode yang saya jelaskan di sini. Jadi kesimpulan daripada penjelasan saya ini, yang pertama, manakala ada peristiwa kejadian, segera amankan TKP. Kemudian tindakan pertama apa? Amankan TKP tadi dengan cara mempolis line atau mungkin dipasang garis pembatas, ambil fotonya dari berbagai sudut, dan kemudian segera hubungi pimpinannya langsung, dan kemudian menghubungi pihak kepolisian guna dilakukan proses identifikasi. Bagaimana kalau dengan ada atau terdapat korban yang masih hidup namun dalam posisi yang sekarat, segera lakukan pertolongan, namun di mana korban itu berada diberi tanda silang atau mungkin dengan spidol atau mungkin dengan pilok atau mungkin dengan namanya apa itu lakban. Jadi teman-teman nanti dari kepolisian manakala sudah datang bisa melakukan olah TKP dengan sempurna. Nah, ini beberapa pesan dari saya. Mungkin nanti kalau memang ada yang kurang jelas bisa kita bahas dalam pertemuan selanjutnya. Terima kasih dari saya. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.